Dari pariwisata tadi Provinsi Jawa Barat, kita ngobrol tentang destinasi wisata untuk lokal ya, untuk skala desa dan kelurahan. Memang mereka di kota itu belum ada regulasi untuk kelurahan katanya. Tapi kalau memang mau diadakan, saya akan insya Allah yang mudah-mudahan ya itu sih wacana ya. Tapi Bapak itu udah bilang, Ibu kalau bisa mengumpulkan dari kelurahan-kelurahan mana potensi yang mereka punya ya silahkan gitu, nanti mereka bisa fasilitasi. Kemudian kalau misalnya di sini ada potensi wisata apa gitu kan bisa kan untuk menjadi pemasukan bagi RW dan RT di sini. Mudah-mudahan ya. Ini bukan ini belum muluk, cuma baru ngobrol aja. Enggak sih. Yang penting kan langit yang bisa bos. Enggak kan langit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman, Pak Ibu, semoga meluangkan waktu dan terima kasih juga atas waktu dan undangannya, terutama perkenalkan dulu saya lagi ya, bukan dari Eformas, sebenarnya mewakili UMKM juga. Kalau Eformas itu hanya platform yang kita akan sosialisasikan. Kebetulan aku juga asli Bogor dan aktif juga bergerak di UMKM. Karena Eformas sendiri membawa program kita adalah UMKM melek digital, itu yang pertama. Terus yang kedua itu memang kita pengen yang namanya UMKM itu bertumbuh. Dan kebetulan aku pun ya belajar juga dari ketika senior saya di UMKM, Pak Irfan juga senior saya di UMKM dan Pak Adam juga senior saya. Jadi saya anak muda itu yang ingin belajar sebenarnya Pak. Tapi memang kebetulan bekerja di Evermos dan tepat platform ini memang membantu UMKM. Jadi Evermos itu apa Pak? Social commerce yang dimana semua brand yang ada di aplikasi kita itu semuanya UMKM Pak. Jarang ada yang memfasilitasi UMKM yang dari nol sampai besar Pak. Itu sudah banyak contoh di Bogor, Sukabumi, Cianjur. Kebetulan saya sendiri bekerja di Eformas itu sebagai area sales manager. Itu kebetulan megang Cianjur, Sukabumi, Bogor. Karena dulu itu saya sempat di Jogja dan di Semarang, tapi saya pengen balik ke Jawa Barat Pak, karena memang pengen mengembangkan UMKM di kota sendiri ya. Nah alhamdulillah bertemu dan memang sudah komunikasi sebelumnya dengan para senior saya ini, dan memang Eformas ini platform sosial commerce yang nanti bisa diberikan kepada UMKM atau ibu-ibu PKK yang dimana kita tahu di Kota Bogor stunting kan tinggi ya Pak. Nah, stunting tinggi itu kan akibat ternyata setelah saya baca-baca tidak hanya kesehatan gizi itu akan berpengaruh jika keuangan itu ekonominya memang tidak ada di aplikasi kita, tidak perlu modal Pak. Jadi hanya share produk yang ada di kita, nanti kita ada bagi margin komisi yang ada di Eformas, dan salah satunya adalah Eformas ini diawasi oleh Badan Syariat Islam Indonesia. Karena Eformas sendiri itu artinya bahasa Inggris ya Pak, FED for every Muslim, menyediakan kebutuhan untuk umat Muslim Pak. Judulnya sendiri udah ke situ tuh, ini artinya Eformas ini Pak. Jadi FED for every Muslim, jadi tujuannya untuk menyediakan kebutuhan umat Muslim itu yang pertama. Jadi kita ada saja, ada kerudung, ada semuanya kebutuhan Muslim, semuanya ada di sini. Jadi tidak hanya kebutuhan Muslim, tapi untuk kebutuhan rumah tangga, elektronik semuanya kita ada. Kita permudah. Nah, singkat aja nanti mungkin saat sosialisasi nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah paling nanti aku berharap karena kita nanti akan support dan nanti akan ada tim saya juga Pak dari Bandung yang meluangkan waktu khusus untuk ke logi ya. Karena memang kita setiap bulan sebenarnya itu ke kecamatan-kecamatan. Kalau saya dan tim ke kecamatan tidak hanya jadi 10 orang itu download,
kita itu pasti akan mengajarkan mereka untuk jauh lebih baik lagi dan lebih bisa lagi untuk menggunakan aplikasi. Tidak hanya Evermore, kita ajarkan juga Shopee, TikTok, dan lain-lain. Karena ini barang-barang di kita ini bisa dijual lagi di Shopee, jadi kita bisa, karena kita distributor tangan pertama, Pak. Gitu. Jadi harganya lebih murah dibandingkan orang-orang yang tapi asli ya, Pak. Dan ini memang real dari brandnya langsung, jadi bukan KW, bukan semacam memang produk yang bukan dibuat oleh pengrajinnya sendiri, tapi tidak menjiplak, tapi memang betul-betul dari tangan pertama. Dan nanti saya akan sosialisasikan. Pertama adalah cara mendownload aplikasi Evermore-nya, Pak. Jadi ada beberapa keuntungan di kita. Jadi ada komisi yang memang tidak perlu modal. Dan kalau misalkan nanti UMKM di sini ternyata sudah punya produk sendiri, Bu, Pak, itu bisa kita aplikasikan di sini. Jadi kita bisa masukkan ke aplikasi secara gratis, Bu. Jadi nanti brandingnya itu jualannya itu di Loji dan di Kota Bogor, tapi di seluruh Indonesia. Tapi harus siap produksi lebih banyak, karena pesanannya tidak hanya di Loji, tapi di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, nanti kalau masalah NIB dan lain itu bisa dikoordinasikan dengan Bpk, dan saya juga nanti akan bantu halalnya, NIB-nya, misalkan BPO-nya atau PIRT-nya, kayak gitu. Itu bisa tuh sekarang, insya Allah Bpk sudah ada timnya juga tuh untuk halal. Kita nanti bisa difasilitasi ke situ. Jadi nanti pesertanya kok pengen tahu itu berapa yang hadir, Pak. Pastinya yang tadi Bpk sempat sampaikan minimal ada handphone ya, Pak, yang bisa download aplikasi, karena pastinya kalau perusahaan itu ya tag engage-nya harus ada ya, Pak. Kalau saya pribadi, kalau orang saya sendiri mungkin nggak perlu seperti itu ya, tapi pastinya perusahaan itu butuh syarat dan ketentuan. Ya minimal kita bisa ajarkan cara mereka berjualan di Evermore. Terus yang pertama sih download dulu, karena nanti nge-tracking mereka itu kan kita bisa fasilitasi ya, Pak, terkait untuk konsumsinya dan lain-lain. Itu tergantung yang download, Pak. Kalau kita hitungan kita itu per kepala, Pak, itu nanti ada budgetnya sendiri. Insya Allah nanti kalau memang pesertanya mungkin minimal maksimal 50 boleh, jadi kita tabung juga, nanti kita fasilitasi. Dan kalau misalkan Pak RT mungkin ataupun ibu-ibu sini setiap bulan saya ke sini, karena Evermore sendiri setelah download itu data kita jaga di sini, Pak, di laptop kita. Jadi setiap bulan nanti ada Kori itu adalah koordinator reseller kita yang membantu reseller-reseller yang belum paham. Jadi setiap bulan sekali itu pasti akan berkunjung. Tapi setiap ketemu tenang, kita akan fasilitasi lagi, Pak. Seperti makan, kita misalkan ketemu di rumah makan mana, jadi nggak muluk-muluk harus di sini, Pak. Jadi kan takutnya bosan ya, Pak. Di bakso di roti, ya kan, bakso di roti. Misalkan di roti bakar situ itu bebas, Bu. Nanti dikoordinasikan aja. Tetap kita yang tetap belajar, tapi namanya ibu-ibu pastinya kalau kita mah ya naon belajar tenang naon gitu kan. Itu pasti insya Allah ada lah. Kalau itu nanti kita bisa bawa ke sini. Nah, di next pertemuan itu bisa kita ajak ke sini. Dan itu saya pastikan gratis, Pak. Ya, Bu. Jadi tidak ada biaya. Insya Allah nanti pun kita ajak trainer-trainer yang sudah ada nama, ya sudah ada ke sini. Dan alhamdulillahnya nanti pun saya pribadi itu nanti kalau mungkin kita bisa ajak ibu-ibu dulu yang mana. Berarti kita pun akan ada event dengan IPB, dan itu kita mengundang Nazrul Shihab. Ya, alhamdulillah. Itu saya sebagai sponsor juga, Pak. Nanti kita bisa undang perwakilan dari ibu-ibu, jadi kan lebih semangat lagi. Lebih wawasannya lebih luas. Kita lebih bisa. Mungkin koordinasi di awal itu aja, Pak. Nanti koordinasi dengan Ibu Rika, yang hadirnya berapa, yang pastinya ya, Pak, fixer berapa. Karena saya punya tanggung jawab ini juga, Pak, tanggung jawab besar, karena saya undang ibu dari Bandung, Pak. Karena kalau informasi tadi kan kantor pusat di Bandung, Pak. Walaupun kantor cabang kita ada di Jakarta Selatan, di dekat Kementerian Kesehatan. Bu, enggak, Bu, ini kasih. Kasih pem. Nah, sebenarnya belum ke kelurahan, jadi emang boleh di sini. Oh iya. Ini kalau dari informasi yang jelas aku minta fixnya berapa yang hadir, nanti kita bisa koordinasikan sebelum hari H ya. Mungkin dari aku itu. Jadi ini ya kira-kira jam berapa yang akan hadirnya ya. Kalau berapa nanti kita coba. Ya kita share ke tiap aja nanti kita fixkan untuk yang akan hadirnya. Iya. Kamis ya, jadi mulai besok tuh mungkin udah bisa sosialisasi mungkin ya. Dan saya juga nanti kan undangannya nanti ke tiap RT apa gimana, Bu?
lebih baik begitu. Ya, ke RW dan ke RT nanti Ya, mungkin. RT harus mengetahui kegiatan ini supaya ketika warganya keluar ya dia tahu Ini warganya kan yang ngajak Nah, warga. memang nanti gini Bu. bagus RT-nya juga bisa hadir Iya. dia tahu. Betul. Nanti saya memberikan Print aja undangan di print. di print. Nanti apa dari pihak pengurus RW apa dari saya langsung ke Supaya kalau misalnya dia Siap. perlu penjelasan. Mengundang kelurahan kan berarti apakah ada siapa aja yang diundang, kalau akan bisa hadir Pak Lurahnya? Lurah ya. Oh iya, Pelurahan kan? Apa Lurah? Lurah. Pokoknya siapa itu? Lurah mau kerja. Kakak yang belum ya. Kerja. Ya pokoknya dari kelurahan mungkin ada berarti ya. Jadi ada dari Pak Lurah rajin hadir. Kemudian dapat menunjukkan Pak Prana. Alhamdulillah. Kita sifatnya undangan nanti ke Pak. Nah nanti kalau dari dinas lingkungan hidup akan hadir menjelaskan. Jadi yang pembicaranya berapa orang yang kalau dari sini? Kalau dari kita Di Komandan moderator kan dari Bu Yani nanti ya kan. MC-nya dari MC berarti MC-nya ya. Jadi mungkin nanti ada dari Pak Lurah apa? sambutan mungkin dari Pak Sambutan. Lurah. Ya. Terus mewakili RW 3. Nanti ada RW-nya mungkin ya. Kalau ada RW-nya berarti harus Pak Indra juga nggak apa-apa kan? Sekretaris juga bisa. Sekretaris bisa Pak Pak Gustavo nanti Suami ya. kan masih libur ya. Kemudian dari dinas nanti ada dari dinas semua. Dan nanti saya terakhir untuk mengetahui kebutuhan ibu-ibu ada nanti yang tadi ya bukan, dan kelanjutannya seperti apa nanti untuk program berikutnya ya. Maksudnya ini kan satu event besarnya hari Kamis. Nah, nanti kan event-event kecil tiap bulannya mau ngadain apa di mana gitu kan. Dan juga dari Evermos kan tiap bulan akan ada ya untuk membimbing ibu-ibu juga ke depannya yang udah install dan sebagainya. Itu mungkin kira-kira ya. Jadi saya harus ini dulu saya yang pembicaranya dari warga sini kan yang ke Bu Lurah, ke Ibu, Pak Lurah, Ibu ya dari RW mungkin. Gustavo itu. Mungkin insya Allah kalau bisa Berarti ada dua. nanti akan sounding dulu dengan Pak Ya. Kemudian udah mau ini kan tentang konsumsinya juga di sebagai jelasin ya jelas, dan untuk pembicara kan harus ada juga sendiri gitu ya untuk bikisan bahkan gitu soalnya nanti dari Kaila ada sama dari itu hanya itu aja sih. Kita terima kasih. Tidak ada dua ya berarti dari kelurahan yang bicara sama kita sekitar dari jam 9 ya Pak ya. Mulai jam 9 ya. Undangan sih jam 9 ya. 8.30 ini Sampai selesai. Paling kira-kira saja Pak, sebelah sana sebelum Johor kali ya. Sebelum Johor lah kita udah selesai. Itu kira-kira ya. Kalau yang dari lingkungan hidup Bapak ada info enggak? Atau Ibu kelurahan? Lingkungan Apakah hidup. ada info dari lingkungan hidup? Lingkungan hidup. Ya. Kan kemarin mereka minta kita, saya udah bikin surat ya untuk ada pembicara yang akan bicara, tapi dia bilang disisikan ke kelurahan gitu. Sudah surat dari DL belum koordinasi ulang ya. Besok sih nanti saya koordinasi lagi bagaimana gitu siapa yang akan hadir. Tapi surat yang kemarin saya kasih ke Bapak, saya memang belum berikan ke kelurahan, belum disisi, dan belum tahu ini ya soalnya informasinya nanti berupa hard copy aja ya, besok saya bisa nanti berikan. Itu sih kira-kira agar kelurahan mengetahui sih dari luar hidup kita seperti itu. Ada hari Kamis di sini. Kalau kira-kira kalau di sini memungkinkan nggak kalau tidak bikin? kayak kemarin tuh pakai tenda. Ya, kalau terpal sih ada ya. Dan kursi ya, berarti kan kursi. Kan Kursi bisa ada di masjid ya. Ada di kelurahan juga ada. Dari kelurahan Di RW juga ada, gitu kan. Kursi. cuman itu tadi omong kalau memang Kan nggak perlu nggak ada info gitu kan hanya. ya paling kan nanti bisa. gini kita kan ada Sound system partai tak lucu cuman itu tadi Kecil ya? bukan kecil Ada berapa sih?
Enggak, maksudnya gini, itu terpalnya ada band promonya itu. Promonya itu Magnum. Jangan rokok. Iya, makanya saya bilang Rokok itu. Iya. Kira Magnum itu es. oh enggak. Yang tersulit untuk aktivitas komunikasi internet. Nah, di situ baru nanti dibikin tuh tiap RW. Jadi yang udah itu BUMDes nantinya. Nah itu, soalnya bungkus tinggi. BUMDes nanti yang mengelola di sana Pak. Keuangan untuk penarikan ininya, gitu BUMDes nanti yang mengelola di sana. Dana bumdes kan tinggi. Iya. Saya ketemu ini Pak, ketemu pemilik bumdesnya di Jogja. Pemiliknya di Jogja Pak. Pas saya di Jogja itu saya ketemu juga Pak Bumdes. Dia itu adalah senior direkturnya di UGM. Ya, jadi kita bangga pasang internet, jadi kemampuan hemat internet. Padahal apa kemampuannya masih di bawah kan, dia memaksakan gitu. Tapi dengan adanya internet desa mandiri atau kelurahan mandiri ini bisa memfasilitasi nanti gitu. Nah di sini dulu ada bank sampah tuh ada. Bank sampah tuh? Ada. Bapak kemarin bilang ada kantor itu Itu yang bank sampah. Oh di sini. Ini kan Itu pemerintah diikan lagi. ya nanti kedepannya kalau ini kita ini lagi ya nih ya, kita coba kembalikan lagi. Kenapa? Semplak yang Jumat kemarin. Semplak itu roadshow. Maksudnya nanti kebagian di Pasir Kuda, Pasir Jaya. Nanti kalau juga beda sih. Beda sih. Boleh juga sih hadir, cuman saya yang dekat rumah aja. Pasir Jaya. Itu juga ada program dari UAPI, tapi dengan kelurahan ya sama. Ya, sama sih saya anggota juga. Kan anggota bukan pengurus. Nah, kalau yang ini dari ya PPI Kaila aja sih. Makanya ini yayasan masih baru, ya masih kecil, belum besar, jadi belum begitu, ini masih merintis gitu. Jadi mudah-mudahan bisa. Iwak itu udah besar, nanti punya UMKM